kawan-kawan, selamat pagi. Aku baru selesai dari pasar ya. Aku janji ya untuk cerita mengenai kotak harta karun. Sebenarnya kotak harta karun itu isinya adalah pernik-pernik ya, surat-surat, kenangan aku sama Mbak Rita. Aku punya kakak kelas dulu, namanya Rita Agustina. Apa yang spesial dari dia adalah dia selalu punya waktu, sesempit apapun waktu yang dia miliki, dia pasti menulis surat. Jadi dia selalu menceritakan aktivitas dia. Jadi dulu nggak semudah sekarang ada WhatsApp ya, nggak. Kalau dulu itu kita cuma bisa nyatetin aktivitas kita. Aku juga begitu. Jadi kita sama-sama catat gitu aktivitas kita sehari-hari. Tapi yang istimewa dari dia adalah kemana-mana selalu nemu kertas, dan dia selalu bawa pulpen. Pulpennya paling sering yang dia gunakan adalah hijau atau merah gitu. Tapi warna nggak ada masalah sih sebenarnya. Bagi aku hidup memang penuh warna ya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup dia dalam sehari-hari itu pasti dia cerita. Jadi dia tulis gitu ya. Dia naik keretanya lama, atau dia lagi nunggu di bis ngetem, dia pasti keluarin, dapat aja gitu kertas-kertas, entah itu kertas bonbon bangunan atau kecil-kecil secarik-secarik gitu, perintil-perintilan. Itu yang paling istimewa. Saat dia di rumah pun dia pasti tulis gitu ya. Dia udah sampai rumah gitu, terus aku lagi sendiri di rumah, ada kucing lewat juga ditulis gitu ya. Jadi nanti aku cerita pada akhirnya kenapa aku menganggap itu spesial buat aku. Selain cerita-cerita, dia juga cerita-cerita tentang perasaannya dia kalau lagi sebel, lagi bete, lagi nunggu gitu. Misalnya di kelas ada berapa orang yang pakai kacamata, semuanya dia tulis. Pohon kelengkengnya gitu ya. Dia pernah berantem di kereta sama pengamen, terus sampai dia tabok juga dia cerita gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan bersama memang. Justru pada saat kita ketemuan juga nggak jarang sih, sering gitu. Kadang-kadang aku juga antar jemput, nganterin dia ke kerja kalau pas aku sempat gitu ya. Kalau pulang ya aku jemput barengan pulang. Kadang-kadang weekend gitu kita suka ke pantai. Aku juga baru ngerti karena ternyata kemarin aku mencari dermaga itu, mungkin ya di alam bawah sadar aku juga aku kangen dia. Karena biasanya Sabtu atau Minggu pagi kita ke pantai, bukan ke pantai ya, apa sih, kayak ke dermaga gitu ya, ngelihat subuh-subuh gitu nelayan beraktivitas gitu ya. Jadi kita kalau ketemuan justru jarang bicara, jarang ngobrol ya, karena semuanya tumpah di surat. Jadi kalau pas lagi pergi bareng, menikmati waktu bareng, kita lebih menikmati situasinya, situasi masyarakat, terus misalnya berbicara dengan alam gitu. Pernah gitu kita ke pantai cuma untuk duduk di bebatuan gitu di pinggiran, dan kita diam gitu, nggak ngomong apa-apa. Kita pergi nonton jalan kaki, pergi midnight gitu ya, pulang jalan kaki, nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi nggak ngerti ya, aku juga nggak ngerti waktu itu. Memang aku bodoh sekali gitu. Maksudnya
bodohnya begini ya, aku tidak menghargai itu gitu ya. Kemarin pas dia say hello di grup kita punya grup WhatsApp gitu ya, yang terakhir kita ketemuan kan kita memang punya grup gitu. Dia say hi sama kawan-kawan di grup, terus aku jadi ingat sebuah kotak yang aku masih simpan, terus aku ambil, aku baca beberapa karena memang lagi pas kerja ya, jadi aku ngambil yang cuplikan kecil aja gitu. Di situ aku langsung pengen nangis gitu ya. Aduh, aku harus baca ulang ini semua gitu. Semalam sih aku berusaha untuk baca, tapi baru yang kecil-kecil ya. Kalau yang panjang-panjang aku belum sempat gitu, karena tadi juga aku scan karena tinta-tintanya kan udah pada hilang gitu ya. Ada yang aku sedihkan di sana gitu ya. Aku kadang-kadang memang menyesal belakangan gitu ya. Jadi aku menilai diri aku pada saat itu tidak menghargai, tidak memberi apresiasi atas kalau aku baca surat-suratnya, terus cuplikan-cuplikan kecil, betapa betapa aku ada dalam pikirannya dia gitu. Dia pergi kemana-mana, dia tulis, ngeliat ini ngeliat itu, terus dia beli oleh-oleh untuk aku. Kadang-kadang kalau misalnya memang harinya kadang-kadang dia sering bilang bahwa hari-harinya berantakan gitu ya, tapi pulang itu misalnya dia pergi kemana gitu ya, dia pulang itu dia pasti kasih surat, terus di dalamnya pasti dia minta maaf ya, nggak pamit gitu. Aku cuman gimana ya, terus malam aku coba baca lagi, aku susah ngungkapinnya, tapi I was abandoned gitu, she treats me very well gitu ya, artinya mungkin aku tenggelam sama merasa nyaman ya di dia lebih tua dari aku gitu, tapi dia itu ngomong banget gitu, terus banyak hal yang dia memanjakan gitu ya, memanjakan kayak misalnya aku nginep di rumahnya, dia pasti bacain dongeng sebelum tidur gitu. Terus kalau aku sakit, dia itu selalu berusaha untuk nungguin gitu ya, terus kadang-kadang bacain buku, kadang-kadang cuma megangin tangan gitu ya. Dan ini aku nggak bisa cerita semua ya, tapi seandainya aku bisa memberi sharing itu beberapa suratnya, itu bahasanya indah sekali, dan itu aku belajar. Jadi selama ini tumbuh kembang aku pada masa remaja memang sangat didominasi dengan pengaruh dia gitu, bagaimana dia mengajarkan aku tidak punya prasangka buruk sama orang, mengajarkan aku untuk meskipun dia juga mengalami banyak hal, tapi dia ungkapkan itu untuk mengalirkan, terus dia mencari untuk memotivasi diri gitu ya. Jadi tumbuh kembang aku yang baik itu tanpa aku sadari justru banyak dipengaruhi oleh dia gitu ya. Jadi pada saat itu mungkin aku memiliki a comfort place gitu ya, sampai aku juga nggak menyadari untuk bisa memberi apresiasi atas apa yang dia lakukan untukku di sela-sela waktu dia yang sebegitu sibuknya. Itu dia nemu kertas sama pulpen pasti jadi surat tuh, entah itu puisi. Sama dulu aku juga begitu gitu, dan dia sempat aku kasih surat-suratnya, aku kirim ke dia gitu ya, box itu aku kirim ke dia, terus dia sempat sedih, dan itu karena dia pikir aku ngembaliin, padahal bukan, tapi aku cuma
dibaca lagi gitu, supaya kita bisa belajar alur kehidupan yang sudah kita lalui seperti apa, kedepannya bagaimana gitu. Tapi pas dia mulai ngerti, dia nulis surat lagi gitu. Jadi gimana ya pada saat itu. Terus kita pernah berjanji sih, memang kita pernah berjanji kalau misalnya kita sama-sama menikah, kita nggak akan putus komunikasi gitu ya, maksudnya nggak ada yang berubah gitu. Tapi kadang situasi memang nggak semudah janji gitu ya. Jadi dia itu menikah dengan orang yang bekerja, teman sekolahnya, terus bekerja di departemen luar negeri gitu. Dia harus keliling, ditugaskan ke beberapa negara. Pada saat itu memang aku melayang, tapi dia selalu bilang ayo kuat gitu, ayo tunggu. Dan akhirnya aku hilang. Aku juga mungkin aku juga mulai menarik diri karena aku nggak mau ganggu juga gitu. Terus gimana ya, aku cuma kenapa kalau dulu aku nggak bersyukur bahwa dia selalu ada loh untuk aku gitu. Dia selalu ada untuk aku. Terus dia juga selalu cerita, kita hampir tidak ada rahasia sih. Aku sih nggak tahu ya kalau dia, tapi dari aku aja sih enggak gitu. Jadi aku tuh nyaman sekali gitu. Rupanya mungkin kita udah hampir terpisah sekitar mungkin 20 atau 25 tahun ya gitu. Baru kemarin ketemu lagi. Itu juga satu geng gitu ya. Ada 4 orang karena kita sering traveling bareng. Aku cuma kemarin semalam sempat baca-baca lagi, dan aku memang pengen nangis gitu, aduh, aku betapa nggak bersyukurnya gitu ya. Maksudnya isi suratnya itu benar-benar ada aku gitu dalam pikirannya dia, ada aku dalam kehidupannya dia. Which is aku tuh kadang-kadang terlalu blow on gitu ya, untuk menangkap sinyal-sinyal itu, yang pada akhirnya aku kehilangan dia waktu itu. Nggak ada teman cerita, terus aku hilang aja dengan segala situasi perkembangan yang ada dalam hidup aku gitu. Terus kita lost contact. Aku sempat cari sih, aku sempat tunggu, dan aku sempat frustasi juga gitu ya, karena biasanya enak gitu ya, tiba-tiba nggak ada gitu. Terus aku juga menikah gitu, terus sampai aku akhirnya melangkah gitu, nggak, akhirnya ketumpuk gitu ya. Aku lupa bahwa she's the one gitu ya, she's the best gitu ya, the best dalam hidup aku, yang mampu bisa membuat aku tuh keluar gitu manjanya. Hidupnya tuh relax gitu. Jadi sangat positif influencer gitu buat aku. Banyak hal sih ya, banyak hal yang mungkin aku tidak syukuri, aku mengabaikan ya. Dan selama bertahun-tahun aku ternyata juga mungkin mencari orang yang aku nyaman gitu untuk ngobrol apapun, bicara tentang apapun. Aku nyari itu, yang tanpa aku sadari mungkin aku mencari cover place seperti dulu aku sama dia gitu ya. Terus dalam beberapa hari terakhir aku kangen rutinitas aku ke dermaga. Terus aku juga seperti menutup mungkin aku mudah bergaul, tapi aku tidak bisa sangat terbuka, sangat let myself loose
dalam sebuah interaksi gitu enggak, gitu aku cari gitu ya. Tapi aku kemarin aku baca-baca lagi semalam, oh iya mungkin ini karma aku ya. jadi dalam beberapa ketemu orang gitu, memang aku ngeliat, ih kamu kok gitu sih, kagak ada kabar gitu, tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Padahal sekarang itu kan zaman WhatsApp gampang, email gampang, telepon gampang gitu. Sementara zaman dulu, nanti aku akan post ya, kayak surat-suratnya dia gitu, yang mungkin masih bisa aku post gitu ya, pernik-pernik dia, hadiah-hadiah kecil dia gitu, yang dia selalu kasih tanggal berapa, hari apa, terus selalu selain assalamualaikum dia pasti dear pipi gitu, dear pipi gitu. Aduh, aku nggak pernah punya temen gitu ya, punya temen yang sebegitu indahnya menulis surat untuk aku gitu. Manis, bahasanya manis, apa refleksi dari jiwa yang baik itu kelihatan gitu dari tulisannya, dari perilaku dia. Dan dia seringkali dia guru di dia, aku tuh masih murid waktu itu, jadi aku ngambil yang 4 jam hari Sabtu, jadi ada break sekali. Setiap kali break aku itu keluar kelas ya, karena perlu penyegaran, udara segar gitu ya. Pada saat aku kembali masuk, itu pasti di meja aku itu udah ada, entah itu apel, entah itu jeruk, entah itu risol yang dia buat sendiri pagi-pagi, dibawa ke tempat kerja. Dan dia tahu jadwal aku kan, dia tahu kelas aku gitu. Aku nggak pernah diajar sama dia, dan selalu ada di atas meja. Atau kalau sore-sore hari Minggu dia naik sepeda ke rumah gitu, yuk sepedaan yuk ke pantai gitu, ya udah sepedaan boncengan gitu. Astagfirullah gitu. Aku satu hal yang aku sesali adalah aku tidak mensyukuri itu semua pada saat itu gitu. Aku sih kemarin japri sama dia. Aku tipe orang yang sekarang ini alhamdulillah sudah bisa mengkomunikasikan supaya orang itu mengerti maksud aku gitu ya. Aku komunikasikan bahwa aku baca suratnya lagi mbak gitu. Jadi aku memohon maaf gitu ya, memohon maaf atas selama ini yang mungkin terputusnya komunikasi juga bukan salah dia juga, situasi. Dan aku juga tipe yang kalau nggak ada kabar nih dari kamu, aku juga diem gitu. Tipenya begitu gitu, biarin aja, kamu bisa diam, aku juga bisa diam kan gitu orangnya. Waktu tuh mana ya, aku nggak mau terlalu intimidasi gitu untuk menuntut sebuah waktu gitu ya. Tapi mungkin waktu juga berjalan, aku juga aktivitasnya padat, dan selalu dia bilang bahwa aku sibuk. Aku nggak tahu, tapi ke depan mungkin apakah ini terlambat atau enggak, tapi aku akan memperbaiki itu gitu. Aku akan komunikasikan sama dia on how much I do care gitu ya. Aku mau mengkoreksi ya. Dia juga tipenya orang yang memang frankly speaking ya, artinya kita mengkomunikasikan niat dan maksud gitu. Jadi kita nggak pernah ada pertengkaran memang gitu ya. Terus bisa gitu kita nonton midnight, kita dinner steak atau Japanese food gitu ya. Terus yang lucu lagi kalau misalnya aku nganter, misalnya naik motor gitu kan, diantar dia kerja, motor aku drop, terus aku berangkat kerja juga. Kan dia suka kasih ucapan terima kasih ya, dicium gitu kan, dicium pipinya tapi dengan lepetan listrik gitu. Itu yang kadang-kadang lucu-lucu lah ya. Artinya aku nggak menyadari kita sedekat itu gitu, dan aku nggak menyadari juga untuk memberi apresiasi pikiran
kasih yang dia berikan untuk memberi perhatian pada aku gitu. Luar biasa dia menganggap aku sebegitu besarnya sebagai adik yang memang perlu dia jaga gitu ya. Terus akhirnya bandel-bandel dan cuek banget. Tapi memang sih komentar-komentar dari teman-teman lama, lu cuek banget ya Pi, kayak gitu. Tapi ya nggak tahu deh, aku sih sepanjang perjalanan sampai sekarang aku berusaha untuk membayar ya. Aku nggak percaya karma sih ya, aku nggak percaya karena karma itu nggak ada dalam Islam. Tapi aku sangat percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, sebutir debu sekalipun amal kebaikan atau keburukan, kita pasti harus bayar. Kita harus menerima risikonya. Jadi kita harus menebus kekeliruan kita dan kesalahan kita, entah itu nanti melalui sakit atau melalui perlakuan yang serupa dari orang lain. Aku rasa sih itu. Insya Allah nanti aku bagi ya kenapa dia sangat begitu istimewa, surat-suratnya begitu indah, surat-surat cinta, dan selalu ditutup dengan love atau love you gitu ya. Tapi ya andai aku bisa memutar waktu kembali, andai aku mungkin akan sangat berterima kasih untuk bisa mengkoreksi sikap-sikap aku yang cuek banget. Aku sempat sesak gitu ya, aduh gitu ya. Ini baru ketemu jawabannya gitu. Dan dia dengan santainya bilang, udah kita kan mau liburan, jangan sedih-sedih, itu membuang-buang energi. Ya gimana sih, sedih yang bermanfaat, artinya aku menyadari kekeliruan aku, menyadari kesalahan aku gitu. Tapi dia sangat enteng gitu untuk menghandle aku tuh sangat enteng. Yang aku itu kan emosional gitu ya, menggebu-gebu, cepet marah gitu. Tapi dia itu enteng itu untuk membawa aku gitu. Kita pernah pergi untuk beli janur, dan sepanjang perjalanan janur itu kita nggak ngomong, luar biasa. Yang kita lakukan pada saat di pasar itu cuman ngedengerin ada suara musik Jawa ya dari radio. Jadi warung-warung kopi di situ tuh, terus dia cuma bilang gini, Pipi bisa menikmati gitu. Dan aku yang dengan cueknya gitu, belum. Dia orang Jawa ya. Terus saat ibunya meninggal, wafat, aku temenin gitu, dan dia nggak pernah dia selalu pegangin tangan aku, dia pegang terus dia taruh di dadanya gitu. Dia perlu dukungan sebenarnya gitu ya pada saat itu. Dan kadang-kadang aku juga baru baca lagi surat-suratnya, baru memahami isi surat itu secara utuh tuh. Istilahnya kalau dulu kan ke distrik ya, aku masih sering bandel main gitu kemana-mana gitu. Ayo dapat surat seneng gitu, terus udah simpen. Surat seneng simpen, dibaca sebentar simpen, jadi nggak masuk pemahaman gitu. Terus kemarin aku baca lagi, masya Allah, aku kok nggak tahu yang ini ya gitu. Aduh, luar biasa. Tapi nanti aku bikin pesan. Dia nggak ada di medsos, ada sih Facebooknya, cuman nggak aktif ya gitu. Terus dia nggak medsosan, Instagram kayaknya juga nggak ada ya. Tapi nanti aku share fotonya seperti apa. Tapi mungkin aku nggak bisa share foto dia saat dia nggak hijab ya. Dulu kita sama-sama nggak hijaban, sekarang dia udah berhijab, anaknya 2. Aku cuma pesan sama kawan-kawan bahwa berilah sedikit perhatian pada setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu orang atau apa gitu ya, dan beri apresiasi dengan selalu mensyukuri, pahami agar kita nggak menyesal, agar kalian nggak menyesal seperti aku ya. Aduh, luar biasa, rasanya nggak enak menyesal itu, sangat tidak enak, apalagi terlambat. Ada satu orang lagi yang aku juga harus minta maaf, tapi mungkin kemarin sih sudah minta maaf ya, tapi
pada saat aku datang untuk minta maaf, pada saat itu perasaan dia juga udah selesai. Maksudnya aku jahat sekali zaman dulu. Ini aku berusaha untuk, aku tahu gitu rasanya sakit ya luar biasa. Yang pernah aku pernah nyakitin orang juga, aku rasanya nggak enak banget. Jadi mulai dari sekarang ambil perhatian, ambil peduli, ambil penghargaan, dan ucapkan rasa syukur supaya kita bisa lebih menghargai lagi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang peduli sama kita, yang sayang sama kita, yang kadang-kadang kita abaikan ya. Nanti aku akan bikin video juga untuk khusus untuk Barita, tapi nanti ya, nggak sepanjang ini ya, nanti kalian bisa lihat. Nanti aku juga share surat-suratnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.